Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Yesus menyadari bahwa setelah Yohanes Pembaptis itu ditangkap, dia harus mewartakan apa yang menjadi tugas dari Sang Bapa untuk dirinya. Tetapi dia tidak memulai dari Yerusalem. Dia memulai dari kota Kapernaum, sehingga kota Kapernaum disebut dengan kota milik Tuhan atau kota Tuhan. Bukan juga Nazaret kota Tuhan, bukan juga Bethlehem kota Tuhan, tetapi Kapernaum yang disebut dengan kota Tuhan. Karena awal Tuhan Yesus mewartakan adalah dari Kapernaum. Dan dari Kapernaum itu mau menampakkan bahwa pewartaan Tuhan Yesus bukan hanya melulu untuk orang Yahudi. Karena Kapernaum itu ada di wilayah di mana berbagai macam bangsa itu bisa berjumpa. Dan dalam pertemuan berbagai macam bangsa itu, sehingga kita bisa melihat Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mempersiapkan semua bangsa, semua suku, semua orang yang mau diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Dia. Bukan lagi nanti akhirnya adalah dari orang-orang yang istilahnya yang hanya dari satu suku saja atau dari satu bangsa saja. Dan di situ kita bisa melihat sabda Tuhan yang disampaikan kepada Yesaya. Dari bangsa yang hidup dalam kegelapan, itu akan terbitlah terang. Jadi dari berbagai macam bangsa. Dan orang-orang dari dulu sudah mempunyai pikiran bahwa yang bukan Yahudi atau yang bukan Israel adalah bangsa yang hidup dalam kegelapan. Dan di situ kita bisa melihat muncullah terang. Terang adalah Tuhan itu. Nah, kita bisa melihat Ibu Bapak dari warta awal di sini kita bisa melihat bahwa kita pun juga sudah diikut sertakan dalam keselamatan itu. Kita bukan orang Yahudi. Mungkin ada beberapa saudara yang mempunyai berdarah Yahudi, tapi kita sendiri itu kebanyakan adalah orang yang tidak mempunyai darah Yahudi. Tetapi di sana kita pun juga diikut sertakan dalam keselamatan. Dan sabda Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan yang pertama kali menurut Injil Matius juga ditulis, yakni mengenai tujuan Tuhan Yesus, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seolah-olah meneruskan warta yang sudah diwartakan oleh Yohanes Pembaptis untuk semua orang bertobat supaya bisa menyambut kerajaan Allah sudah dekat. Dan kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah dirinya sendiri sebetulnya dari Tuhan Yesus. Dia mewartakan dirinya sendiri. Dan supaya orang itu bertobat, hanya orang bertobat saja yang mampu untuk beriman kepadanya.
Orang itu kalau hanya mengagumi Tuhan Yesus, hanya akan bisa mengenal Tuhan Yesus dalam keadaan yang tidak utuh. Orang yang mungkin hanya mencari penyembuhan kepada Tuhan Yesus juga mengenal Tuhan Yesus yang tidak utuh. Hanya orang yang beriman, orang yang percaya saja, itu yang akan mendapatkan dan mengalami kehadiran Tuhan secara utuh. Dan misalnya kalau mengalami kehadiran Tuhan secara utuh, maka ia pun itu juga akan bisa merasakan kehadiran Tuhan yang paripurna dalam hidupnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, ambil contoh misalnya, kalau ada orang, misalnya ada pengumuman misa penyembuhan, yang dicari itu kesembuhannya atau yang dicari adalah Tuhan. Kebanyakan orang mencari kesembuhan. Kalau demikian yang dicari kesembuhan, apakah orang itu bisa ketemu dengan Tuhan Yesus? Apakah yang terjadi adalah mujizatnya? Karena mujizat itu terjadi karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka kita bisa melihat ibu bapak, dalam diri kita hendaknya ada iman. Sehingga kita bisa bertobat secara paripurna. Dan kalau kita sudah bertobat secara paripurna, kita akan bisa merasakan dan mengalami kerajaan Allah itu sudah datang atau sudah ada dalam diri kita. Kalau kerajaan Allah itu ada, maka Tuhan itu meraja di dalam hati kita. Sehingga dalam tutur kata dan tindakan kita memperlihatkan pertobatan yang sejati itu. Karena Allah sendiri yang menuntun kita, harus kita melakukan apa. Dengan seperti itu kita pun juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan karya penyelamatan bagi dunia ini. Kita akan diutus untuk mewartakan kebaikan pula. Dengan seperti itu kita nantinya juga akan siap untuk meneruskan apa yang disabdakan oleh Tuhan pada saat Tuhan itu nanti mekrat ke surga, dan kita bisa untuk membawa kebaikan kepada banyak orang. Dan Tuhan Yesus di situ memulai dengan memperlihatkan kerajaan Allah itu sudah ada, adalah dia membawa kesembuhan, membawa kebaikan, membawa juga keselamatan, karena orang yang kerasukan pun, setan pun itu juga hilang. Dan di situ kita bisa melihat kerajaan Allah ternyata isinya adalah kenyamanan, kebaikan, keamanan, dan keselamatan. Nah, mari kita bersama-sama untuk terlibat dalam karya Tuhan ini. Selamat merenungkan.